Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena ada trouble sama laptop saya, jadi saya izin pakai HP. Dan ini pun saya udah coba on cam tapi masih belum bisa, jadi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Perkenalkan, nama saya Yosefina Irmariani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman sebagai Master of Ceremony pada webinar yang pastinya relate banget sama kehidupan Gen Z saat ini. Karena kita ya kita bakalan ngobrolin sesuatu yang sering banget bikin kita mikir, kok uang baru masuk, tahu-tahu udah habis. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal tersebut, berarti kalian berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita akan membahas manajemen keuangan anti bokeh for Gen Z. Oke teman-teman, karena kegiatan webinar pada malam hari ini tidak terlalu formal-formal amat, jadi kita bawa santai aja ya, kita bawa asik aja ya teman-teman. Sebelum kita mulai, aku akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Acara kita akan dimulai dengan pertama, opening dan perkenalan MC yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, menyanyikan Mars ETC dan himne STI. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Setelah itu, kita akan mengenal lebih dekat organisasi ETC dan 7 program utama ETC. Kemudian, kita akan masuk ke pengantar materi dan perkenalan moderator serta narasumber. Setelah itu, tentunya kita akan masuk ke acara inti, yaitu webinar manajemen keuangan anti bokeh for Gen Z. Dan di penghujung acara akan ada ucapan terima kasih, penyebutan sponsor dan media partner, dokumentasi, serta penutup. Jadi, pastikan teman-teman stay sampai akhir ya. Baik teman-teman, kita akan memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan Mars ETC dan Himne STI. Bersyukurlah wahai generasi muda bangsa, ETC siap memberzamai langkahmu, membangun Indonesia menata dunia, berdiri di ujung tanduk negeri, mewujudkan generasi emas. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Mulia dan jaya kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Entrepreneur Training Center di hati, wujudkan mimpi sampai mati. Ukir prestasi dengan beraksi tanpa henti. Webinar dan menjadi saksi, upgrade diri dan bangun relasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan, kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Dengan bimbingan ridho ilahi, merajut mimpi jadi nyata. Jangan pernah menyerah, pejuang muda ETC. ETC selalu di hati, muda menginspirasi. Satu langkah, satu tujuan, bersama ETC pasti bisa. Sampai darah penghabisan kita berjuang, dengan semangat kami berdiri. Mari kita berjuang, mari bergenggaman tangan. ETC jadi pemenang kehidupan, Tuhan selalu ada untuk kita semua. Bangun mimpi karir masa depan di ETC. Satu langkah, satu tujuan, jadilah pejuang ETC. Jadilah anak muda men abaya, taklukkan dunia demi keluarga dan orang tercinta. Berjuang terus sampai akhir hayat nanti, cucuran keringat, air mata, pengorbanan menjadi saksi nyata. Ayolah maju dan jayalah ETC-ku, jadilah barisan para pejuang, memberi warna untuk kehidupan, menjadi mata air kehidupan bagi sekitar. Jiwa muda mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan Webinar malam ini. Kepada Lailatul Muharromah, kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih untuk MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam, Kak. Dan tentunya yang terhormat founder dan seluruh jajaran teman Tani Center, pada yang saya hormati narasumber Kak Ai Puspa, dan kemudian kepada panitia penyelenggara, juga petugas MC ataupun moderator. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan kegiatan webinar nasional Terpantau Center dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Atas nama panitia pelaksana, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih tentunya kepada seluruh peserta. Semoga pada malam hari ini kegiatan bisa berjalan lancar dan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari narasumber kita. Nah, terkait dengan webinar ini tentunya teman-teman tahu ya bagaimana manajemen keuangan anti bokeh ya tentunya, dan untuk for kita Gen Z dan menghadapi quarter life crisis. Bagaimana cara bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Nah, berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang untuk mendapatkan ilmu, tapi juga menjadi ruang untuk kita saling belajar, kemudian memahami bahwa setiap orang itu memiliki proses dan perjalanan hidupnya masing-masing. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak hanya berhenti di ruang webinar, tetapi benar-benar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, membuka wawasan, menambah relasi kita, dan tentunya menjadi langkah kecil bagi kita untuk membangun kehidupan yang lebih aman secara finansial. Dan terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Laila atas sambutan yang telah disampaikan. Nah, sebelum masuk ke acara inti, kita kenalan dulu nih dengan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kita hari ini, yaitu ETC. Jadi, ETC adalah Entrepreneur Training Center, adalah sebuah organisasi pengembangan diri yang tidak terikat oleh organisasi formal yang bergerak di bidang mengisi seminar, public speaking, leadership, motivator, dan banyak sekali anak yang memiliki semangat dan tekad yang tinggi dan kemampuan mengasah skill untuk join di sebuah organisasi yang dinamakan organisasi ETC. Teman-teman yakin nih gak mau join di ITC? Organisasi ini sasarannya untuk berbagai kalangan loh. Ada dari mahasiswa, organisasi kampus, sekolah, lembaga non-formal seperti pondok pesantren, panti asuhan, lembaga swasta, serta lembaga UMKM lainnya. Jadi, organisasi ini fokus untuk meningkatkan kualitas generasi. Nah, ETC juga memiliki 7 program utama yang tentunya punya tujuan dan manfaat masing-masing. 7 program utama ETC itu, yang pertama, The Leader Academy Sekolah Kepemimpinan, Sekolah Trainer Indonesia, Public Speaking Class, Digital Marketing Academy, Sekolah Bisnis Milenial, Pelatihan Prakerja, Marketing Langit Academy,
Wah, kiranya kita tertarik nih untuk join. Kalau teman-teman tertarik, boleh mendaftar ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling relate dengan kehidupan Gen Z. Pernah nggak sih kalian ngerasa baru kemarin gajian kok sekarang saldonya tinggal segini? Atau kayaknya aku nggak beli apa-apa tapi kok uangku habis? Nah teman-teman, sebenarnya uang kita bukan hilang. Dia cuma berubah bentuk menjadi makanan, kopi, skincare, check out keranjang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Makanya teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengatur keuangan supaya kita nggak cuma bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa mengelola dengan baik. Nah, dalam webinar manajemen keuangan anti bokeh for Gen Z, kita akan membahas bagaimana cara mengatur pemasukan, mengontrol pengeluaran, serta menentukan prioritas hingga membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Jadi buat teman-teman yang selama ini merasa uangnya selalu hilang secara misterius, stay tune ya, karena jawabannya mungkin ada di webinar hari ini. Dan juga teman-teman, kita nggak sendiri membahas semua ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya keren dan kompeten di bidangnya, yaitu ada Kak AI Puspasari CMC CPS selaku trainer muda ETC, Ketua Sekolah Trainer Indonesia. Beliau akan berbagi banyak ilmu mengenai cara mengelola keuangan yang lebih bijak, khususnya untuk kita Gen Z ini. Dan untuk memandu jalannya sesi webinar malam ini, kita juga ditemani oleh moderator kita, yaitu Eva Febrianti. Teman-teman, sebelum webinar dimulai, mari kita dengarkan dan lihat bersama-sama video tata tertib webinar. Kepada operator dipersilahkan. 21 tata tertib dan informasi penting peserta webinar ETC. Para hadirin sekalian, sebelum kita mengikuti Zoom webinar yang luar biasa ini, marilah kita simak beberapa hal, SOP, tata tertib, atau safety rule untuk peserta yang wajib diikuti dan ditaati selama acara Zoom berlangsung. Pertama, seluruh peserta wajib on cam atau buka kamera. Dimohon untuk peserta bisa on cam agar kita lebih aktif, interaktif, dan komunikatif dalam mengikuti webinar ini. Jika ada yang berhalangan, bisa izin di room chat Zoom dengan menuliskan alasannya agar tidak kena remove oleh host acara. 2. Webinar akan berlangsung kurang lebih 2 jam ke depan. 3. Link Zoom webinar sudah dikirimkan melalui grup WA peserta webinar. 4. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan panitia di grup. 5. Peserta memakai pakaian rapi, sopan, dan nyaman. 6. Silakan ubah format penulisan nama kalian di Zoom dengan format nama lengkap, domisili, kampus, sekolah, atau instansi. 7. Peserta yang membuat gaduh tidak mematuhi aturan Zoom, tidak menjaga ketertiban, coret-coret di layar Zoom, dan spam di chat room yang tidak perlu, maka akan dikeluarkan oleh host untuk menjaga kondusivitas acara dan kebaikan bersama. 8. Siapkan catatan terbaik kalian dan pertanyaan saat sesi Q&A setelah sesi penyampaian materi oleh para narasumber. 9. Peserta diharapkan raise hand saat bertanya. 10. Sediakan minuman, camilan, dan duduk santai sambil mengikuti Zoom. 12. Presensi akan diberikan 2 kali, yaitu link presensi awal dan link presensi akhir acara. Jangan lupa isi presensi sebagai bukti kehadiran kalian dan klaim e-sertifikat. 13. Sertifikat khusus paket gratis dikirimkan melalui link G Drive bersamaan link presensi akhir acara. Sedangkan paket 2 dan 3 dikirimkan via WhatsApp peserta paling lambat hari Selasa.
14. Selama berlangsungnya Zoom, dimohon mute atau menonaktifkan suara jika tidak diperlukan. 15. Harap tidak bertanya terkait link presensi akhir atau link sertifikat jika acara belum selesai. 16. Bagi peserta yang ingin beralih dari paket gratis ke paket 3 masih diperbolehkan, silahkan hubungi admin webinar. 17. Syarat mendapatkan sertifikat wajib mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir acara. 18. Jika terjadi kendala secara tiba-tiba pada jaringan Zoom atau kendala lain di luar dugaan, harap peserta tetap tenang dan kondusif sambil menunggu panitia memperbaikinya. 19. Bagi peserta webinar yang tertarik ingin mengembangkan diri dan dibimbing dari nol sampai bisa oleh mentor muda berpengalaman, bisa daftar menjadi MC, moderator, translator, dan narasumber di ETC melalui admin ETC. 20. Bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mendapatkan gelar non-akademik seperti CMC, Expert dalam MC, CPS, Expert dalam Public Speaking, CDM, Expert dalam Digital Marketing, CSTMP, Expert dalam dunia motivator atau trainer, bisa daftar ke admin ETC dikarenakan sedang ada promo murah. Gelar ini bisa dicantumkan di belakang nama lengkap dan gelar akademik kalian, serta ini resmi dan diakui oleh pemerintah. 21. Bagi yang ingin daftar jadi member ETC dan mendapatkan segudang benefit di dalamnya, bisa daftar ke admin ETC. Demikian tata tertib dan informasi penting untuk peserta webinar ETC. Selamat mengikuti dan sukses terus untuk kita semua. ETC, dari ide menjadi aksi, kami siap menginspirasi. Smart Success, Strong Spirit, Strategy Wins. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita masuk ke acara yang paling ditunggu-tunggu. Yuk kita simak bersama bagaimana caranya menjadi Gen Z yang cuman bukan produktif, tapi juga melek finansial dan anti bokeh. Untuk membantu jalannya sesi webinar ini, acara saya serahkan kepada moderator kita. Halo Kak Eva. Halo, Apa kabar Kak Eva? baik Kak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Kak Eva ya. Dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada Kak Irma yang sudah membuka acara malam hari ini dengan sangat baik. Teman-teman, boleh kita kasih tepuk tangan virtual dulu untuk Kak Irma. Terima kasih Kak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya masih semangat mengikuti webinar kita sampai selesai. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Kak Ai Puspitasari, CMC CPS. Yang saya hormati Kak Irma selaku MC. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia Entrepreneur Training Center. Dan tentunya teman-teman peserta webinar nasional yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir malam ini. Perkenalkan, saya Eva Febrianti dan malam ini saya akan menemani teman-teman semua sebagai moderator. Walaupun malam ini sudah bertemu secara virtual, semoga suasananya tetap terasa dekat. Jadi bukan sekedar cuma hadir, dengar materi lalu selesai, tapi kita benar-benar bisa mengobrol, belajar, dan membawa pulang sesuatu yang bermanfaat. Lagi, sekarang kita sedang berada di bulan kemerdekaan. Kalau biasanya kita bicara tentang kemerdekaan bangsa, malam ini kita juga mau memerdekakan diri dari satu hal yang cukup dekat dengan kehidupan kita. Apa itu? Yaitu bokeh. Betul sekali, karena tema kita malam ini adalah manajemen keuangan anti bokeh for Gen Z, Freedom Finansial, masa depan aman, nyaman, dan mapan. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau kenalan dulu dengan teman-teman yang sudah hadir malam ini. Coba boleh ketik di kolom chat nama,
asal daerah atau satu kata yang menggambarkan mood kalian malam ini. Silahkan, boleh dituliskan di kolom komentar. Wah, ternyata banyak banget yang hadir. Berarti malam ini kita benar-benar berkumpul dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, sekarang saya mau cek semangatnya. Boleh ketik siap untuk di kolom chat kalau sudah siap. Oke, teman-teman, saya mau tanya sedikit. Pernah nggak sih kalian merasa baru saja mendapatkan uang, rasanya masih banyak, tapi berapa hari kemudian, loh, uangku kemana? Atau mungkin pernah punya niat, bulan ini aku harus nabung, tapi tiba-tiba ada promo, ada makanan yang kelihatan enak, ada barang yang sedang viral, akhirnya tabungan nanti dulu deh. Nah, hal-hal seperti ini mungkin cukup relate dengan kehidupan kita sebagai Gen Z. Tapi ternyata persoalan anak muda bukan hanya tentang bagaimana mengatur uang, tapi kita ternyata persoalan anak muda bukan hanya tentang bagaimana mengatur uang. Kita juga sering dihadapkan dengan pertanyaan tentang masa depan. Kuliah bagaimana? Setelah lulus mau kerja apa? Mau jadi apa? Keuangan bagaimana? Apakah pilihan yang kita ambil sekarang sudah benar? Lagi ketika melihat teman asing, akhirnya kita mulai berpikir, kok aku masih di sini-sini aja ya? Nah, perasaan bingung, cemas, dan mempertanyakan arah hidup seperti ini bisa menjadi bagian dari quarter life crisis. Karena itu, malam ini kita tidak hanya membahas tentang uang, kita juga akan belajar bagaimana menghadapi ketidakpastian dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi teman-teman, siapkan catatan terbaik kalian. Kalau ada yang merasa relate, jangan cuma bilang relate banget, tapi dicatat juga ya ilmunya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, tentunya kita dahulu ini. Selamat malam Kak Ai. Apakah suara saya terdengar? Selamat malam, suara saya masuk tidak? Masuk Kakak. Apa kabarnya malam ini Kak? Alhamdulillah baik sekali. Gimana nih Kak Epa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Senang sekali mendengarkannya, Kak. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kita malam ini. Baik teman-teman, sebelum Kak Ai menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan sedikit profil beliau. Oke, teman-teman, KE Puspitasari, CMC CPS, merupakan seorang profesional training dan public speaker yang telah menekuni dunia komunikasi publik, mengembangkan diri dan pelatihan selama lebih dari 7 tahun. Beliau juga memiliki sertifikat Master of Ceremony atau CMC dan sertifikat Public Speaker atau CPS. KAI memiliki pengalaman sebagai MC, moderator, motivator, fasilitator, mentor, serta pembicara dalam berbagai seminar dan webinar. Spesialis beliau juga cukup beragam, mulai dari public speaking, presentasi skill, MC dan moderator profesional, motivasi dan inspirasi speaking, personal branding, storytelling, fasilitasi, hingga mentoring.
Dan tidak kalah keren, beliau juga merupakan CEO Sekolah Training Indonesia. Jadi teman-teman, kalau malam ini kita belajar tentang pengembangan diri dan bagaimana menghadapi ketidakpastian dari KAI, sepertinya kita memang berada di tempat yang tepat. Baik teman-teman, daripada saya terlalu banyak bicara dan justru mengambil waktu KAI, kita langsung masuk ke sesi utama. Kepada KAI Puspitasari CMC CPS, kami persilakan untuk menyampaikan materi Quarter Life Crisis Cara Bertahan Hidup dengan Ketidakpastian. Kepada KAI kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Kakak Moderator. Boleh izin untuk share screen ya. Minta bantuan untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Tadi kan udah disapa-sapa ya, halo semuanya. Tadi udah disapa-sapa nih sama teman-teman yang lain ya. Di sini dari mana aja? Boleh dong kita kenalan dulu. Teman-teman udah kenalan kan sama aku. Kenalin nama aku Ai Puspasari nih. Biasanya dipanggil Kak Ai, Kak Puspa, bebas ya. Tapi ini bukan AI ya. Jadi I gitu. Boleh. Jadi bukan AI ChatGPT or Gemini ya teman-teman. Boleh dong disapa-sapa dulu di kolom komentarnya nih. Teman-teman dari mana aja? Tadi yang jawab baru dari Iqbal Muhammad Nabahan nih. Dia dari Tangerang Selatan. Ada yang dari mana lagi nih? Kita cek ombak dulu. Webinar ini udah sampai kemana aja ya? Gitu. Sambil nunggu kakak moderatornya lagi share screen. Oke teman-teman, ini ada yang dari mana nih? Dari Bandung ada? Coba boleh diaktifkan ya message-nya. Karena kita bakalan sering untuk komunikasi nih antara aku dengan kalian gitu. Jadi Lebak Banten, Kak. Oke, dari Kak Sri Mulyani di Lebak Banten. Jauh sekali ya. Banten ujung lah ya. Dari Kak Lailatul dari Surabaya, Kak. Dari Kak Walikin, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kak. Jauh ya. Ada yang sampai Kendari juga, teman-teman. Kita udah sampai sekendari ternyata webinar kita. Di Pati, Kak. Waduh, Nali, Pati itu di mana ya? Neng Sopi ini dari Tasikmalaya, Kak. Orang Sunda berarti ya. Deket atau Tasikmalaya mah di sama Bandung. Coba ada yang dari Bandung nggak? Oh, Nali itu Jawa Tengah ya. Pati itu Jawa Tengah. Oke, ada yang dari mana lagi? Ini 24 orang yang ada di Runjung ini. Dari mana? Apakah yang terjauh di Sulawesi Tenggara? Ada lagi, teman-teman dari mana ini? Coba Jawa Tengah ya terakhir di Nali. Boleh cek ombak dulu. Lintang Gladys nih, dia dari Lumajang, Kak. Waduh, banyak ya teman-teman. Ini dari ada yang Jawa Tengah, ada yang Lumajang, Surabaya, ada yang dari Tasik. Sekarang malam ini ikut webinar kita ya. Selamat datang aku ucapin ke teman-teman untuk peserta webinar manajemen keuangan anti bokeh cuma untuk Gen Z ya. Berarti banyaknya Gen Z ya ini ya yang ikut webinarnya. Gimana nih Kak? Ada trouble kah dalam share screen-nya? Oke. Apa bisa? Bapak, apakah sudah muncul? Oke, muncul. Oke, muncul. Di next Kak, boleh. Oke, ini karena next aja. Karena nextnya adalah perkenalan. Tadi udah dikenalin ya teman-teman. Kita next lagi aja. Bagaimana Kak? Apa masih trouble? Ini di next lagi aja Kak. Mm-mm. Oke, sambil nunggu nih teman-teman. Kita tanya-tanya dulu nih teman-temannya. Berhenti di sini ya Kak. Kalian pernah gak sih ngerasa di yang sebelumnya Kak, yang sebelumnya, yang barusan. Boleh di yang sebelumnya? Gimana nih ya? Ada kendala ya dari tetehnya sepertinya. Oke, boleh diberhentikan aja Kak share screen-nya biar aku yang share screen aja. Sepertinya ada kendala. Kak Eva boleh di stop share screen aja. Oke. Izin ya teman-teman, aku izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, izin share screen terlebih dahulu. Kan sepertinya kakaknya ada masalah ya dari share screen-nya. Oke, kita share screen ini. Share screen.
Gimana? Udah masuk belum screen aku, teman-teman? Masuk ya. Teman-teman boleh dijawab apa masuk share screen-nya? Sudah masuk? Masuk. Oke, ini Sudah, Kak. aku dijawab ya. Udah masuk. Oke. Tadi sudah perkenalan ya siapa saya, terus juga perkenalan lainnya. Nah, di sini nih mau nanya ke kalian. Boleh disiapin nih kolom chatnya. Teman-teman pernah gak sih kalian tuh ngerasa uang tuh habisnya cepet banget, gak tahu habisnya kemana gitu. Padahal kayak beli ini aja, kayak nggak beli apa-apa gitu. Tapi cepet banget habisnya si uang ini. Sering Kak dari Walikin ya. Terus kayak baru megang uang tuh udah kayak lenyap aja di tangan gitu. Jadi uang itu kayak menurut aku tuh kayak air. Ketika kita tampung tuh makin nggak ketampung selalu, tapi tahu kemananya. Oh ini kalau Iqbal tahu ya kemana uangnya pergi itu. Kemana nih Iqbal? Kebanyakan uangnya pergi kemana? Ke uangnya ke makan atau ke apa nih? Kalian itu ngerasa uang tuh masuk sih Kak, tapi nggak tahu kemana. Kebutuhan hidup, betul ya teman-teman. In this economy, cina kalau kata Gen Z mah in this economy, jadi gitu ya. In this economy tuh apa-apa tuh mahal ya gitu. Hampir tiap hari mikir Kak, ini duit kemana, perasaan gitu. Oke, nah sebenarnya ini yang salah itu sebenarnya duitnya kurang atau sebenarnya kebanyakan kita ngeluarin sesuatu gitu, beli-beli yang nggak penting. Ternyata teman-teman bisa aja masalahnya itu bukan uangnya yang kurang, tapi gimana cara kita ngelola si duitnya itu. Atau ada juga yang kayak, Kak emang duit akunya sedikit nih Kak, gak cukup. Ya, bisa juga ya teman-teman ya. Jadi kenapa uang itu cepat habis itu bisa jadi karena kita kurang tahu cara mengelola si uang itu. Ibaratnya kalian menampung air tadi kan kalau ditangkap pakai tangan tuh nggak bisa nggak ketangkap. Tapi gimana kalau kita pakai gelas gitu. Jadi konsep air itu aku masukin ke dalam konsep duit gitu teman-teman. Oh iya, duit itu aku ibaratkan sebagai air. Jadi dia tuh kalau misalkan ku pegang akan lenyap lah ke bawah gitu. Jadi harus ditampung. Ditampung itu adalah cara mengelola si duitnya. Gitu. Kita next dulu ya. Nah, punyaku juga nge-lag ya teman-teman. Oke. Ini ada sebuah quotes nih yang aku bikin. Kalau income kita belum bisa kita kontrol, setidaknya keputusan atas income yang kita punya harus bisa kita kontrol. Maksudnya kayak gimana? Jadi kalau misalkan cek-cek, sinyalnya agak lemot ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan kita tahu nih, kita belum bisa ngontrol gimana uang itu keluar, gimana keputusan-keputusan belum bisa ngontrol apa yang bisa kita beli dan lain sebagainya, coba kita kontrol keputusan-keputusan yang bisa menghasilkan duit itu keluar dari kita. Contohnya apa salah satunya? Salah satunya adalah FOMO. So, siapa yang tahu FOMO di sini? Gen Z mah udah terkenal banget dengan FOMO. Ayo, siapa yang tahu FOMO? Tahu FOMO, tahu apa tuh? FOMO tuh apa tuh Iqbal tuh FOMO? In this economy kita tuh jangan FOMO cina gitu kan, fear of missing out. Oke, apa fear of missing out itu apa sih? FOMO itu ikut-ikutan ya teman-teman, ada yang lagi viral ngikut gitu kan, ada yang lagi ini ikut beli gitu kan. Contohnya tuh kalau misalkan dari aku sendiri, aku juga tipikal yang kayak FOMO karena Gen Z itu tidak akan lepas dari FOMO. Nah, FOMO-nya itu harus dikelola karena apa? Akan membuat uang kita tuh cepet habis. Salah satunya dari aku adalah FOMO dalam hobi. Aku tuh tipikal yang FOMO dalam hobi. Salah satunya hobi aku yang mengeluarkan banyak duit adalah hiking atau mendaki, guys. Jadi ternyata FOMO itu juga berbahaya. Nanti kita akan bahas ya, kenapa sangat berbahaya. Nah, expectation versus realita yang terjadi. Kita berekspektasi. Cek. Nah, kita berekspektasi. Kita lulus kuliah, lulus SMA, masuk kuliah. Oke, kuliah nih kita. Lulus kuliah, kita dapat kerja. Habis dari dapat kerja, nanti kita dapat bisa beli rumah. Habis beli rumah, kita bisa beli mobil. Habis beli mobil, kita bisa nikah. Yeay, gitu kan itu ekspektasi kita. Ternyata realitanya adalah habis masuk kuliah, pengeluaran banyak, habis lulus kuliah, nggak langsung kerja, susah nyari kerja, ya kan? Terus
udah dapat kerja nih, habis lulus kuliah, udah dapat kerja. Kerjaannya nggak sesuai. Ternyata kerjaan itu susah misalkan. Akhirnya struggle lagi. Lalu akhirnya yang mau nabung buat kebutuhan rumah, uangnya hilang nggak tahu kemana. Yang mau nabung buat cicilan mobil, cicilannya nggak kebayar-bayar gitu kan. Jadi realitanya itu teman-teman tidak seindah lulus kuliah, dapat kerja, bisa nabung, dapat rumah. Tidak. Tapi malah nanti habis lulus kuliah ada struggle di bagian kerjaan. Kerjaan nanti kita dapat kerja, tapi misalkan di bawah UMR atau sesuai dengan UMR tapi pengeluaran kok sama dengan pemasukan, misalkan seperti itu. Income-nya nggak stabil, bulan ini bisa dapat 3 juta, 4 juta, bulan depan bisa dapat cuma 2 juta gitu kan. Terus banyak pengeluaran kecil yang kita nggak tahu itu kemana gitu kan. Yang ketiga tadi FOMO atau impulsive buying. Kita beli-beli yang kayak nggak penting. Gen Z itu suka yang lucu-lucu. Ada yang lucu beli, ada yang lucu beli, ya kan? Aku sendiri tipikal yang kayak gitu. Lihat nih teman-teman. Sebenarnya nggak penting-penting amat, lihat. Tapi aku beli. Kenapa? Karena aku FOMO, ya kan? Nah, itulah banyak pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita nggak sadari. Kita beli, padahal itu FOMO. Lalu ini, sebenarnya aku nggak terlalu butuh, tapi aku beli, lihat. Nah, itu kalian harus sadari. Kadang kita itu kalau punya duit, secara nggak langsung check out gitu. Nah, itulah yang dimiliki Gen Z, FOMO, dan impulsif. Aku nggak nyalahin siapa-siapa karena aku pun merasakan. Dan aku merasa dari sana, oh iya duitku cepet hilang gitu kan. Betul, digoda diskon besar-besaran. Padahal sebenarnya ada diskon pun nggak ngebantuin apa-apa. Karena ya pengeluarannya yang tidak kita butuhkan gitu kan. Seperti misalkan, handphone ini harga aslinya 200.000. Terus diskon 50%, jadi 100.000. Dengan PD-nya aku beli. Ah, murah, 100.000. Aku ngirit 100.000. Padahal sebenarnya aku kan nggak terlalu butuh ini handphone. Aku malah lebih butuh beli beras gitu untuk bulan ini. Nah, seperti itu guys. Jadi sebenarnya diskon itu diperlukan, tapi diskonnya yang di bagian barang yang mana kayak gitu. Dan aku juga tipikalnya lagi tuh lihat diskon tuh pengen CO gitu kan. Ini nih kemarin ini harganya dari 5.000 jadi 1.000 rupiah, jadi aku beli gitu. Tapi ternyata sebenarnya nggak terlalu butuh-butuh amat. Nah, itu kan berarti ada impulsive buying ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak disadari itu tuh bisa menggait untuk mengeluarkan duit kita. Betul sekali Iqbal, terima kasih banyak untuk apa namanya keaktifannya ya. Udah share-share ceritanya. Gak pernah tracking pengeluaran. Nah, siapa di sini teman-teman yang gak pernah tracking pengeluarannya? Aku juga. Salah satunya dulu aku selalu gak pernah tracking pengeluaran, ya udah. Kalau misalkan keluar duit ya udah gitu kan. Masih masih ngerasa ah keluar uang buat makan 15.000 tuh aman. Tapi kita nggak tahu bahwa 15.000 dikali 3 tuh kan lumayan ya. Nah, aku tuh nggak pernah mikirin sampai sana dulu, karena belum ada pemikiran sampai ke sana, sampai akhirnya belum juga belum juga akhir bulan duit udah nggak ada gitu kan. Akhirnya aku mikir, oh beli jajan walaupun cuma 10.000, 5.000, kalau berkali-kali kan jadi kelihatan gede ya, walaupun nominalnya kecil gitu. Pagi hari kamu jajan tahu bulat 10.000, emang kelihatan kecil. Siang hari kamu jajan kopi 20.000, kayak kelihatan masih biasa lah. Malam hari kamu beli jajan lagi nasi goreng 15.000, kan kalau di total semuanya gede ya. Tapi kalau di per waktu emang kelihatan murah. Aku cuma ngeluarin duit 20.000, 10.000, 5.000. Padahal sebenarnya ini harus di tracking. Iya kan? Nggak pernah selalu dicatat atau di save. Nah, kalau di save dicatat itu bagus sih. Bagus banget. Berarti kamu udah mulai aware ya. Udah mulai sadar nih Iqbal terhadap pentingnya untuk mencatat keuangan. Jadi teman-teman di sini realita yang terjadi itu tidak semudah yang kita harapkan. Dapat gaji bisa nabung, dapat gaji bisa beli rumah, bisa beli emas, bisa beli lain sebagainya. Enggak seperti itu gitu ya. Oke, kita next. Nah, ada yang disebut dengan financial awareness. Kesadaran akan kemana sih uang itu pergi dibelanjain. Kita tuh harus punya financial awareness. Selain dari mental awareness, dari self awareness, kita juga harus punya financial awareness alias kesadaran. Kesadaran kemana uang itu pergi, kayak tadi Iqbal. Iqbal ceritakan bahwa dia selalu nyatet atau nge-shape trackingan keuangan yang keluar setiap harinya. Nah, itu tuh bagus banget. Berarti si Iqbal ini udah sadar nih, udah punya kesadaran, awareness gitu ya, terhadap keuangan sejak SMP. Itu bagus banget, dipertahankan Iqbal ya. Dan yang belum punya, ayo kita mulai
improving gitu kan. Aku juga sudah menerapkan ini dari tahun 2024 dan emang alhamdulillah worth it banget guys. Akhirnya bisa beli sesuatu yang benar-benar kita pengen beli gitu karena kita nabung. Nah, harus ngebedain kesadaran finansial tuh harus ngebedain kita mana prioritas, mana kebutuhan, mana juga nanti sampingan, mana hobi ya kan gitu kan. Terus OOTD juga ya. Di sini siapa nih yang sering kayak OOTD-an? Terus apalagi buat cewek-cewek, skincare itu harganya tidak murah. Ya betul teman-teman, setuju? Gen Z, apalagi Gen Z itu kan kayak suka keracunan skincare ya. Salah satunya aku juga ya. Terus jadi kayak kita tuh selalu impulsif buying kan, beli skincare kayak yang bulan ini skincare yang naik ternyata ini, yang ini. Dan kita tuh nggak cuma satu skincare aja. Nah itu juga bisa jadi, oh iya, keuangan kita kemana nih? Uang kita tuh keluarnya kemana gitu kan. Terus saving gitu. Saving tuh apa namanya? Kita nyimpen duit. Dari Sri Mulyani nih, aku sering catat pengeluaran apa aja yang bakal dipakai setiap awal bulan, tapi realitanya gak sesuai dengan apa yang udah direncanakan, Kak. Nah, kalau ini berarti over budget namanya, kalau di akuntansi ya. Over budget tuh kayak gimana? Kita sudah memvisualkan, oke bulan ini kita kan pengeluaran cuma 1 juta. Ternyata tiba-tiba kak, kok tiba-tiba meler jadi 1.200.000, 1.500.000, atau mungkin 2 juta. Itu pasti akan ada selalu. Makanya aku selalu yang namanya nyimpen duit untuk, ada dua aku biasanya nyimpen. Satu, simpen uang untuk memang uang dingin. Kedua adalah simpen uang untuk kalau misalkan ada dana darurat gitu kan. Nah, itu maksudnya ke darurat berarti kamu ke kurang gitu ya. Kesadaran finansial itu dimulai dari hal-hal kecil yang selalu kita catat dan evaluasi. Tapi kamu udah sering nyatet kan, Sri Mulyani, itu udah bagus loh. Berarti kamu juga punya awareness. Jadi dipertahankan ya. Misalnya tiap hari darurat. Waduh, ini mah Gen Z banget tiap hari darurat. Aduh, iya lagi, iya lagi. Gen Z banget ya. Tiap hari kita ngerasa duitnya nggak cukup gitu kan. Makanya kenapa Gen Z itu motonya adalah kaya raya gitu kan. Bahkan ada sebuah penelitian yang bilang bahwa Gen Z ini penyumbang paling banyak healthy healthy apa namanya healthy lifestyle. Bahkan mereka itu penyumbang paling banyak tidak mau menikah. Karena apa? Karena pengen kaya raya Gen Z. Pengen traveling-traveling aja si Gen Z ini. Terus juga ternyata Gen Z ini setelah dilihat di penelitian ini adalah penyumbang paling banyak untuk hidup sehat, Gen Z ini. Jadi miras itu sekarang udah merosot banget ininya teman-teman. Kalau kalian tahu, miras itu sudah merosot banget pembeliannya. Kenapa? Karena Gen Z sekarang pada belinya bukan ke sana, ke alam ya kan kalau Gen Z. Jadi itulah uniknya Gen Z ya kita. Nih, teman-teman ada juga flow uang dan 5 ketidakpastian dalam hidup. Widih, seperti jodoh juga ketidakpastian ya. Tapi dalam uang juga ada nih. Bentar, kelewat nih. Kita balik lagi. Oke. Nih kan kesalahannya gini. Oke, nge-lag nih laptop saya sebentar. Wait. Wait a minute. Laptopnya agak nge-lag. Nah, biasanya income masuk dipakai sehari-hari. Income tuh uang masuk. Kita pakai sehari-hari, terus uang habis, ya kan? Uang masuk, kita pakai habis. Ya karena kayak gitu kan biasanya. Padahal harusnya uang masuk, kita bagi-bagi dulu, baru kita pakai kayak gitu. Tapi tadi kan udah ada cerita dari teman kita ya, katanya Kak, aku udah sering bikin catatan, tapi kok nggak sesuai. Nah, itu bisa jadi karena apa? Karena pembagiannya tidak sesuai. Pembagiannya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Misalnya kalau teman-teman dikasih uang jajan misalnya yang mahasiswa nih, dikasih uang jajan sama orang tua 1 juta. 1 juta. Nah, harus bisa langsung ngebagi. Aku dulu pas maba, teman-teman 1 juta tuh nggak ada pembagian uang-uang gitu, langsung aja beli A B C D E F G H, tahu-tahu belum akhir bulan udah bingung makan sama apa karena uang habis ya kan, kalian pasti juga pernah. Akhirnya aku mikirlah keras, setiap awal bulan aku kayak kayak tadi teman kita Sri Mulyani, kita ini dulu apa namanya, kita rombak dulu misalkan 1 juta. Oke, buat makan misalkan 300.000, atau misalkan buat makan 500.000, makan jajan dan lain-lain. Terus misalkan 200.000 untuk dana apa, 300.000 untuk apa. Aku biasanya seperti itu. Tapi tetap kadang-kadang pasti itu akan di luar prediksi. Iya, betul. Tidak masalah. Tidak masalah untuk Sri Mulyani. Kak, over budget. Nggak apa-apa. Makanya nanti aku akan kasih solusi untuk teman-teman yang over budget. Oke?
Oke, sama Cenaka, aku pun begitu. Ini ada cerita dari Iqbal. Saat SMA tinggal sendiri sama satu teman dan adik satu. Sebulan bisa sampai 1 juta hanya untuk beli beras dan telur. Saat kuliah tingkat 2 mulai investasi emas sampai sekarang. Wih, keren ya. Udah melek ya, melek finansial beliau. Sudah investasi di emas. Oke, tadi itu kan ada yang udah investasi, ada yang udah sering nyatat, ada yang aku pun begitu Kak, gitu kan. Relate dengan Sri Mulyani sama Iqbal, relate gitu kan. Nah, terus gimana dong Kak cara mengatasinya? Kalau misalkan kalian udah mencoba meminimalisir pengeluaran, tapi masih nggak ke minimalisir, masih over budget, caranya adalah menambah income. Nah, itu. Kalau kalian sudah meminimalkan pengeluaran tapi nggak bisa-bisa, berarti solusi yang kedua adalah nambah income, nambah penghasilan. Yang pertama dari ortu, yang kedua dari hal lain. Dari apa aja nanti kita akan bahas. Ada 5 ketidakpastian nih dalam keuangan, teman-teman. Ada 5 ketidakpastian dalam hidup, asik. Yang pertama income, pemasukan. Pemasukan itu tidak akan pasti ya, bulan ini bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 3 juta, tidak pasti. Terus karir. Karir itu sesuatu yang tidak pasti. Kalian sekarang jurusan apa? Coba share di kolom komentar jurusan apa. Kita akan bedah nih, teman-teman dari jurusan mana aja ya? Bisnis kah? Sri Mulyani sama Iqbal dari jurusan apa nih? Coba. Manajemen, oke, Walikin dari manajemen nih. Iqbal, teknik perminyakan, Widi, administrasi bisnis, Widi, berarti aku udah kerja Kak. Wih, Sri Mulyani udah kerja ya. Kerja apa nih? Farmasi, Widi, manajemen Kak. Banyak ya manajemen ya? Sri Mulyani kerja apa nih? Akuntansi, halo Siti Rohimah, aku juga akuntansi ya teman-teman. Tapi akhirnya aku kerja di mana? Aku kerja sebagai narasumber, jadi guru. Aku juga bahkan sekarang kerja jadi project manager di perusahaan marketing. Jadi kayak nanti itu tuh tidak pasti ya teman-teman, yang kalian yakini sekarang. Kalian jurusan apa? Nanti kalau misalkan kerja nggak sesuai dengan jurusannya, nggak masalah, nggak masalah. Kecuali kalau dokter kan memang ada koas dan lain-lain, pasti jadi dokter lagi ya teman-teman. Nah, atau kalau misalkan karir di tempat yang seperti itu, manajemen, tiba-tiba kamu nanti jadi marketing, itu it's okay ya, dimanapun kalian berada nantinya, karena karir itu adalah ketidakpastian yang mutlak. Iya, mau kalian berangkat dari teknik, berubah jadi seorang marketing, dari marketing berubah jadi seorang pebisnis, ya tidak masalah gitu, nggak apa-apa. Dan yang ketiga, relationship lah ya, ini mah ketidakpastian itu dalam sebuah hubungan, entah hubungan percintaan, hubungan pertemanan, hubungan dengan orang tua, ini juga tidak pasti ya teman-teman. Maka dari itu kita harus punya manajemennya. Lalu juga dalam kesehatan. Nah, dalam kesehatan juga tidak pasti. Kita tidak tahu besok kita masih sehat atau tidak. Makanya selalu ada yang namanya dana darurat. Takutnya besok atau lusa kita sakit. Nah, kayak gitu. Dan juga ekonomi ya, ekonomi juga. Kenapa di zaman sekarang kok Kak, di zaman sekarang susah kali nyari kerja? Adapun bisa nyari kerja tapi kok kayak kerjaannya tuh apa berat tapi gajinya kecil, terus juga gak bisa nabung. Kenapa? Karena ekonomi, semua harga naik, tapi gaji kita nggak naik gitu kan. Semua barang-barang naik, gaji kita tidak naik. Nah, itu juga salah satunya ketidakpastian dalam keuangan. Jadi kita harus memahami ini semua ya teman-teman, untuk memahami pola ke depan untuk cara mengatasi biar kita tuh nggak bokek-bokek terus gitu lah ya ke depannya. Oke, kita next. Wah, meleng ya. Kalau misalkan aku putus-putus atau lag, bilang aja ya. Oke, ini selanjutnya. Oke, kelewat lagi. Baik, teman-teman, agak agak ini ya, agak nge-lag sekali. Oke. Nah, ini ada sistem pembagian uang nih. 50% untuk needs atau kewajiban. Jadi kalau misalkan kalian megang uang, dibagi dulu tadi kayak Sri Mulyani, dibagi dulu Kak, aku sudah ngelakuin pembagian tapi kok malah per budget, gak apa-apa. Tapi kalian ngelakuin ini setiap awal bulan. 50% needs, kewajiban kamu, kewajiban kamu. Jadi misalkan kalau ada uang 1.500.000-nya untuk kewajiban kamu, nah wants, itu adalah lifestyle kamu. Lifestyle itu kayak misalkan skincare, buat beli baju, buat beli skincare. Terus juga buat beli misalkan hobi dan lain-lain, lifestyle kamu lah intinya 30%. Lalu 20% untuk nabung. Jangan jangan nabung itu sisaan duit. Aku biasanya nabung itu bukan uang sisa, tapi menyisihkan uang untuk nabung. Jadi nabung itu sudah menjadi prioritas aku sekarang. Tadi kayak kata Iqbal bilang, aku udah mulai Kak nabung-nabung ke emas kayak gitu kan.
Nah, itu aku gunakan juga teman-teman di zaman sekarang. Kalau misalkan nggak mau nabung di emas, ya udah nabung di dompet digital yang tiap bulan naik. Ada persentasenya. Salah satunya Bibit ya, aku pakai Bibit juga. Jadi, biasanya orang-orang itu nabung itu pakai uang sisa. Jadi, aku pakai dirinciin dulu yang lain, baru sisa uang itu ditabungin. Misalkan karena untuk kebutuhan anak kah, kebutuhan ABCD, kebutuhan lainnya. Jadi, aku nggak bisa nabung. Kalau aku memang kewajiban dulu, nabung itu dijadikan kewajiban dulu. Entah 100.000 per bulan, entah 200.000 per bulan itu nggak apa-apa. Atau entah kamu bisanya cuma 10.000 per bulan itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dipakai lagi di akhir bulan itu tabungannya ya. Jangan sampai dipakai lagi. Coba di sini siapa yang udah sering nabung nih teman-teman? Aplikasi apa aja yang sering kalian pakai untuk nabung nih? Oke, kalau Iqbal tadi udah cerita ya, sering menyisihkan uang sejak SMP. Nah, pakai aplikasi apa Iqbal? Kalian biasanya di aplikasi atau di tabungan ini guys, di tabungan yang ayam-ayaman itu. Kalian biasanya nabung di mana nih? Coba dijawab nih. Kalian nabung lebih enak di mana sih sebenarnya? Kalau aku sendiri nabung Bank Kak. Oh itu Bank bagus teman-teman, betul. Bank itu setiap bulan itu ada penambahannya ya dari Yasefina Irma. Pisah dompet. Oh ada nama aplikasinya pisah dompet gitu ya. Kalau misalkan aku sendiri nabung di Bibit ya teman-teman itu juga bagus. Ada persentasenya tapi ya kecil. Jadi kecil persentasenya. Tiap hari ada bunganya Kak. Iya betul. Di Bibit, di Bank itu tiap hari, tiap bulan ada bunganya teman-teman. Jadi boleh tuh nabung di sana. Kenapa? Karena kita melawan inflasi ya. Kalau kamu cuma nabung di ayam-ayaman, di ayam-ayaman yang cuma ayam-ayaman itu teman-teman, uang 7 juta hari ini akan sangat berbeda dengan uang 7 juta di hari 2028 nanti. Jadi aku selalu menyarankan teman-teman untuk nabung di mana? Selalu nabung di dompet digital yang bisa nambah nambah bunga atau di emas atau nabung di sesuatu yang bisa nambah terus kenaikannya tiap bulan. Karena kita Oh, maksudnya punya dompet kita khusus untuk tabungan. Oke, paham-paham. Jadi maksudnya kita kenapa harus nabung di tempat-tempat yang bisa menambah kenaikan karena kita melawan inflasi ya. Apalagi emas itu bagus banget kalau teman-teman mau nabung. Kenapa? Karena emas itu terus naik tiap tahunnya. Berbeda dengan kalau kita nabung di ayam-ayaman ya, karena kan nanti uang 1 juta yang kamu tabung dapatkan hari ini kan berbeda dengan di masa depan kayak gitu. Dan aku selalu terapin ke teman-teman atau ke orang-orang yang selalu jadi ketika aku jadi narasumber, aku bilang ke mereka bahwa nabung itu seperti yang Iqbal bilang, dia kan dari SMP udah nabung. Nabung itu dijadiin prioritas, dijadiin habit kayak kita makan. Jangan uang sisa ditabungin, tapi sisihkan uang untuk menabung. Oke, nah itu dicatat ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau uang sisa nantinya nggak akan ada sisa uang tuh, nggak akan ada sisa. Tapi kalau kita menyisihkan entah 20% dari uang pun kamu punya atau misalkan cuma 50% dari gaji kamu itu boleh, nggak apa-apa gitu kan. Dan persentase tabunganku sekarang adalah dari gaji aku 50% harus buat nabung. Kenapa? Karena lifestyle aku minimin. Benar-benar aku minimkan untuk kebutuhan hidup gitu. Kita next. Nah, ini. Kenapa kita suka boros? Kenapa Gen Z suka boros? Gen Z ya. Iya kan betul loh kata Iqbal, betul Kak, karena tidak akan ada uang sisa nantinya. Betul. Kamu mau mau pegang uang 1 juta saat ini, terus di masa depan kamu punya uangnya 5 juta juga akan sama. Misalkan nih, buat teman-teman yang hari ini pemasukannya atau uang masuknya setiap bulannya itu cuma 1 juta dari orang tua, itu pasti bakal ngerasa tetap cukup kan kalau misalkan ketika aku benar-benar makan tuh ngirit banget gitu kan. Nah, terus ketika kalian naik gaji atau ketika kalian punya gaji sendiri, naik kalian uangnya naik jadi 2 juta, jadi 3 juta. Lifestyle kalian juga akan naik, percaya sama aku. Jadi uang 2 juta dan 3 juta itu tetap akan ngerasa kurang. Dan nanti ketika penghasilan kalian naik jadi 5 juta, 6 juta, kalian akan tetap ngerasa kurang. Karena apa? Lifestyle kalian juga naik. Betul apa tidak? Betul. Dari mana ini? Dari penelitian dan dari aku sendiri. Jadi setiap kita naik gaji itu kenapa uang selalu tidak bisa ditabung? Karena lifestyle kita juga naik, teman-teman gitu. Untuk orang yang 1 juta, mereka pasti akan merasa cukup di 1 juta. Tapi untuk mereka yang 2 juta, mereka pun akan merasa tetap cukup di 2 juta. Dan ketika 3 juta, 4 juta, 5 juta, berapapun uang kalian sampai nanti miliar-miliar, tetap nggak akan ada uang sisa.
Makanya harus disisihkan. Kenapa? Karena lifestyle juga bakal naik gitu kan. Kenapa nih Kak Sri? Aku pun selalu nyisihin untuk nabung dulu Kak, sebelum prepare kebutuhan apa aja yang bakal dipakai. Dan biasanya kalau akhir bulan masih ada uang sisa, baru aku pakai buat self reward. Nah, di saat banyak orang yang suka self reward pada saat ada uang di awal, nah tapi aku sebaliknya, itu aneh gak sih Kak? Atau ada yang sama kayak aku? Itu mah bagus loh. Berarti kamu self reward itu bukan di awal, karena Gen Z itu harus self reward. Kalau enggak mentalnya terganggu gitu kan. Aku sendiri gitu. Jadi benar, self reward itu di akhir ketika ada uang sisa. Bukan uang sisa itu buat ditabung, bukan, tapi uang sisa itu buat dipakai diri sendiri, self reward. Jadi tiap bulan kita tuh ada keinginan untuk, aku kalau misalkan ngirit bisa mendapat self reward lebih, aku jadi punya uang lebih buat self reward gitu. Sedangkan tabungan itu sudah punya porsinya masing-masing gitu. Tabungan 20%, ini sekian persen, itu bagus berarti Sri sama Iqbal udah menerapkan yang namanya finansial buat menuju financial freedom ya teman-teman. Yang kedua, yang sering terjadi selain FOMO kepada anak-anak Gen Z itu adalah impulsive buying. Tadi yang sudah dibilang sama Iqbal, ada diskon beli, check out. Shopee tuh, 10 10, 9 9, 12 12, CO 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 ya kan. Nah, oke, Muhammad Rosali nanti untuk pertanyaan di akhir ya, kalau misalkan ada pertanyaan. Terus juga, nah tadi ini saran dari Iqbal ya, Iqbal sudah menerapkan ini, pisahkan uang. Betul, ini pisahkan uang maksudnya, maaf ketinggian Kak, oke aman ya. Maksudnya pisahin uang antara dompet pribadi dengan tabungan, karena kalau nggak dipisah kita kan bingung, ngerasa masih ada uang, padahal itu enggak gitu kan. Itu tabungan gitu, jadi dipisahin antara tempat nabung, tempat kalian sehari-hari. Dan jangan pernah ngerasa uang tabungan itu adalah uang kalian. Aku biasanya kayak gini, kalau aku udah nabung berarti aku udah gak punya duit gitu. Karena kalau kalian masih merasa uang tabungan itu uang kalian, ketika duit cuma tinggal 100.000, langsung mikir gini, oh iya aku masih punya tabungan, aman lah. Nah, jadi gak nabung dong jadinya. Jadi ketika nabung lupakan, nabung lupakan, nabung lupakan. Aku biasanya kayak gitu. Atau nabung belikan barangnya yang bisa naik tiap tahun, emas gitu kan. Lalu, kalau misalkan ada keinginan present bias, nah lebih mikirin masa sekarang. Maksudnya kenapa ini ada tulisan solusi rule 24 jam. Ketika kalian pengen beli sesuatu, aku biasanya tunggu 24 jam. Misalkan kayak gini, lagi ngerjain sesuatu, terus aku keinget, tek, oh aku harus beli sabun nih. Gitu kan, aku harus beli sabun nih, aku catat dulu. Catat, ini aku beli sabun butuh banget, soalnya nggak bisa mandi kalau nggak ada sabun, berarti harus dibeli. Karena itu kebutuhan yang dibutuhin terus berulang. Terus, tek, aku inget nih, aku harus apa namanya, aku harus beli jaket misalkan gitu kan, jaket, pengen beli jaket gitu kan. Nah kalian jangan langsung beli jaket cari di Shopee, jangan, tapi tulis dulu, tulis pengen beli jaket warna ini sekian harganya, tunggu sampai besok. Kalau besok nggak kepikiran pengen beli jaket, tunggu lagi sampai besok lagi, tunggu lagi sampai akhirnya kamu menemukan waktu di mana kamu butuh pakai jaket itu. Tapi kalau nggak ada waktu itu, berarti memang itu cuma keinginan aja, bukan kebutuhan. Nah, berarti oke, nggak perlu beli jaket gitu. Terus misalnya aku biasanya kalau misalnya lagi sapu-sapu, sapu-sapu, lagi beres-beres, lagi apa-apa, tiba-tiba ada keinginan masuk nih, kayaknya pengen beli casing bagus deh, casing ada diskon gitu kan. Aku suka tunggu, tulis dulu, tulis, terus aku tunggu besoknya. Kalau ternyata casing aku masih bagus, buat apa dibeli gitu kan, kayak gitu. Kecuali hal-hal yang memang benar-benar dibutuhin banget, kayak sabun, odol, skincare. Skincare pun aku selalu mikir-mikir, kayak misalkan beli lipstick, oke. Aku tulis dulu lipstick. Besoknya kita lihat apakah besok kita masih butuh lipstick. Kalau besok ternyata kita nggak butuh lipstick karena masih ada lipsticknya, masih berjejer banyak, berarti nggak usah beli lipstick. Tapi kalau misalkan besok ternyata aku masih butuh lipstick karena lipsticknya habis, ya aku beli. Nah, kayak gitu. Jadi solusi rule 24 jam itu dipakai ketika barang itu betul-betul harus dipakai lagi, dipakai lagi, dipakai lagi, berarti beli. Gitu, teman-teman. Sahabatnya saat paling sadar nih kalau dari Iqbal, harus mengurus teman dan adik. Oh, jadi punya simpanan darurat untuk situasi darurat, betul sekali ya. Walaupun kalian tidak punya siapa-siapa pun, atau tidak punya adik, tidak punya kakak yang harus menjadi tanggungan, tetap harus punya situasi darurat itu, uang untuk darurat itu harus punya ya. Kenapa? Karena tidak tahu kan kapan kita akan tetap sehat dan ada sakit. Seperti itu. Apalagi ekonomi ya teman-teman, ini ya. Kenapa kita selalu boros itu alasannya. Boleh dicatat sama teman-teman dan dikurangin kalau kalian masih seperti itu. Nah, ini ada tracking pengeluaran. Ini di sini ada tracking pengeluaran teman-teman. Aku biasanya pakai kayak ginian aja sih. Kayak tanggal berapa. Aduh, kelewat lagi ya.
Nah, tanggal berapa, keterangannya apa, terus kategorinya apa, dia pemasukan apa pengeluaran, terus berapa lagi uang sisa aku gitu. Jadi itu ke track ya. Atau biasanya kalau misalkan di aplikasi bisa di spreadsheet, atau aku biasanya di buku. Aku biasanya di buku sih teman-teman biar cepet. Kayak misalkan beli beli apa B C D F G H, nanti di akhir hari itu aku selalu evaluasi pengeluaran. Oke, hari ini ternyata ngeluarin duit 100.000 misalkan. Oh, hari ini ternyata ngeluarin duit 50.000. Ini harus di tracking ya. Kenapa? Karena duit itu cepat banget hilang, cepat banget datang. Jadi harus di-track seperti itu. Kita next. Nah, ini ada roadmap Financial Freedom 2026 nih untuk teman-teman Gen Z. Ini ada roadmap dari aku. Yang pertama awareness, awareness. Sadar kemana uang itu pergi. Kalau dari tadi Iqbal sama Sri Mulyani udah sadar ya mereka kemana uang itu pergi. Yang paling banyak adalah kebutuhan hidup, betul. Nah, itu kan udah aware berarti kalian udah sadar. Terus mulai di-track, kayak tadi di-track, dicatat apa aja yang keluar, terus juga apa aja yang masuk dan lain sebagainya. Terus kenali kebiasaan boros kalian. Kebiasaan boros kalian itu paling banyak di mana? Di makanan, di skincare, di lifestyle, di hobi, atau di OOTD, atau di mana gitu kan. Kenali kebiasaan boros. Kalau aku sendiri borosnya di mana? Di makanan. Jadi aku tuh tipikal yang kayak ngerasa, oke, tahu bulat 10.000 murah. Tapi kan itu pagi ini, nanti siang aku bisa beli cendol, dawet gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi harus benar-benar di track di mana kita boros dan dibatasi. Makanan dan entertainment. Apa tuh entertainment? Apa tuh di bagian entertainment, Iqbal? Kalau aku makanan ya teman-teman, jadi biasanya aku batasin per hari jajan cuma bisa 2 kali gitu, kayak gitu. Jadi jajan maksudnya jajan camilan ya kayak tahu bulat, cendol dan lain-lain seperti itu. Oke, aku sambil charger ya karena laptopku sudah mau mati ini teman-teman. Lebih ke hobi sih Kak. Waduh, hobi apa nih yang mengeluarkan banyak uang? Jangan-jangan mendaki juga nih. Sri Mulyani ya, mendaki kah hobimu yang mengeluarkan banyak uang? Aku hobi nongkrong Kak. Waduh, hal itu sih nongkrong itu lumayan ya, sekali nongkrong itu kan nanti di kafe atau di mana itu terus kita beli buat 1 kali minuman aja lumayan ya. Ngedaki juga, oh my god, boleh follow Instagram aku ya, nanti kita bisa lah mendaki bareng. Hobi game dan plus obat-obatan. Aduh, obat-obatan apa nih? Oh, obat-obatan ini ya, obat-obatan sehari-hari gitu kan. Hobi ngegame juga bisa jadi sih, karena kalau game kan pengen beli ini ya diamond kayak gitu-gitu ya. Betul. Jadi nah kalian udah tahu kan, kalian udah aware berarti. Kalian sudah aware, kalian sudah sadar atas pengeluaran-pengeluaran kalian. Caranya sekarang kalian tinggal apa? Tinggal kalian memetakan, menanggulangi lah intinya menanggulangi. Nah, ini harus harus tahu nih fixed expense kalian tuh kemana aja. Ada ke kos, ada ke transport, listrik, internet, cicilan, kebutuhan rutin. Ini adalah fixed expense, itu adalah pengeluaran tetap yang tidak bisa diganggu-gugat. Berarti uang kalian akan ke sini tetap secara tetap tiap bulan gitu kan. Lalu akan ada variabelnya. Variabel tuh nanti pengeluaran yang berubah-ubahnya seperti makan, nongkrong. Nah, nongkrong semuanya nih shopping, nah entertainment ya. Saya tidak suka digital currency, impulsive spending. Nah, ini variabel. Variabel itu berarti barang-barang yang kalian tuh akan selalu berubah-ubah. Kalau misalkan fix kan udah fix nih, kos misalkan per bulannya kalian bayar 600.000 udah fix, yaitu per bulan akan ada pengeluaran 600.000. Transport berarti PP ke tempat kerja atau ke kuliah itu sudah dihitung ya berapa gitu kan. Cicilannya cicilan apa aja, kamu cicilan iPhone kah atau cicilan apa gitu kan. Nah, lalu financial allocation, nanti dialokasiin mana buat nabung, mana buat emergency, mana buat buat dana darurat, mana buat investasi, mana untuk utang ya, utang. Teman-teman, tapi di sini aku sarankan kalau misalkan teman-teman mau ngutang, ngutanglah ke sesuatu yang bisa dapat nilai jual lebih tinggi di masa depan. Misalkan kalian ngutang 5 juta dari bank gitu kan. Tapi pakai sama kalian buat usaha. Itu aku sangat worth it, sangat memperbolehkan. Atau kalian pakai untuk beli apa gitu. Tapi kalau misalkan kalian hutangnya untuk beli iPod, terus kalian ngutang untuk beli apa, aku tidak menyarankan, apalagi kalau kalian masih mahasiswa. Kecuali kalian udah kerja ya kan, itu pun cicilan harus dipikir-pikir ya guys ya. Apakah cicilan, nih kalau misalkan gini, aku biasanya memetakan kayak gini. Kalau kalian mau ngambil satu cicilan, dan cicilan itu masih bisa dibayar pakai uang hasil kerja kalian, boleh nyicil. Boleh cicil. Kayak misalnya nyicil motor, tapi bisa dibayar sama uang hasil kerja kalian tiap bulan, boleh nyicil motor.
Tapi kalau kalian minjem uang dari bank, misalkan dibayarnya dari ngutang lagi ke temen, jangan berarti minjem uang ke banknya gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa aku minjem uang, tapi nanti bakal dibayarnya lewat gaji aku, masih bisa Kak. Nah itu masih boleh berarti. Tapi kalau misalkan kalian urgent banget nih, minjem uang ke bank, dan harus bayarnya itu minjem lagi, berarti kalian udah gak boleh nyicil lagi. Kebanyakan cicilan itu, jadi di stop ya teman-teman seperti itu. Tapi untuk sekarang, untuk Gen aku sarankan untuk yang belum punya penghasilan, jangan dulu nyicil-nyicil ya. Apalagi pay letter, aduh, nanti kalian diteror gitu kan. Apalagi jangan apa namanya, jangan main-main dengan kalau minjem ke bank. Nanti kalian di blacklist lah, ABCD lah, hati-hati ya. Kalau saya kebalikannya, banyak yang hutang ke saya, Kak. Berarti kamu tidak enakan itu. Nah, itu juga harus dikendalikan ya, harus di-manage. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti uang kita keluar bukan ke kebutuhan, tapi ke menolong orang. Yang nanti pas ditagih lebih galak daripada yang nagih ya, seperti itu. Jadi, jangan kurang-kurangi ya teman-teman. Gali lubang tutup lubang jatuhnya. Jadi kalau misalkan kita nyicil ngutang tapi dari ngutangnya bayarnya dari ngutang lagi ke orang, mending nggak usah sih menurut aku. Apalagi nanti kalau terkena pay letter pinjol, waduh itu sangat sulit sekali teman-teman. Ada yang sampai bunuh diri kan. Jadi tolong dijaga ya teman-teman kesehatan finansialnya. Oke, kita next. Nah, caranya tadi teman-teman yang Tadi teman-teman udah pada aware ya, udah pada aware terhadap pengeluaran, pemasukan. Nah, sekarang kita mengkontrol. Mulai budgetnya dikontrol ya. Tadi kan udah mulai sadar kayak gimana dan lain sebagainya. Sekarang bagian kontrol. Nah, aduh, kelewat nih. Dimulai budget, kurangi pengeluaran. Nah, bangun kebiasaan yang baik. Maksudnya kayak gini, gimana itu mulai bangun kebiasaan yang baik? Bangun kebiasaan menabung. Benar teman-teman? Oke, mulai budgeting, kurangi pengeluaran yang nggak penting, yang tadi seperti aku bilang ya, pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting, buat hobi, buat apa-apa, itu kayak Sri Mulyani bilang aja, itu di sisa-sisaan, uang sisa, itu disebut self-reward. Self-reward itu bukan di awal, tapi di akhir, betul, aku setuju banget. Lalu bangun kebiasaan nabung. Nah, teman aku, yang aku pernah kenal satu teman, di mana dia itu sangat-sangat rajin banget untuk mengelola keuangan dia, dan teman-teman dia tuh ngirit banget sampai akhirnya di akhir bulan dia bisa 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 self reward sepuasnya banget, dan itu aku termotivasi, jadi aku melakukan hal yang sama. Mending aku nggak hambur-hambur di awal tapi di akhir aku senang-senang gitu. Lalu yang selanjutnya grow. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Kak, gimana kalau misalkan aku udah ngebudget tadi kata Kak Sri Mulyani, tapi tiba-tiba budgetnya over budget? Caranya adalah tambah income. Nggak ada solusi lain yang bisa aku sarankan kalian selain tambah income. Lalu income apa aja kan? Nanti akan aku jelaskan. Lalu upgrade skill kamu. Upgrade skill itu banyak skill, nanti bisa nambah banyak income. Aku sendiri contohnya anak akuntansi, tapi kerjanya di marketing. Ya kan di marketing. Terus aku juga jadi pembicara, jadi MC, jadi moderator. Setiap kali aku jadi MC, pembicara, moderator itu aku ada uang masuk. Terus aku juga biasanya ngelatih lomba, ikutan lomba, jadi asisten dosen, uang tuh masuk kemana-mana. Jadi tambahan income itu sangat diperlukan in this era, in this economy ya, gitu-gitu. Kalau hoarding bagaimana Kak? Makanya saya tidak suka hutang, karena kalau ada yang pinjam nggak kecil-kecil, Kak, ya udah jangan dikasih, bilang aja saya sebenarnya punya uang tapi buat minjemin nggak ada, nggak punya gitu. Kalau hoarding bagaimana Kak? Hoarding itu apa? Hoarding dalam bagian apa? Disorder kah? Lalu mulai investasi kecil tadi ya, seperti ada yang ke aplikasi yang nambah bunga tiap hari, atau kalian ke emas gitu kan. Tapi emasnya bukan emas yang perhiasan dipakai ya, tapi aku sarankan untuk emas antam biar naiknya gede gitu. Jadi pas lagi naik kalian jual gitu, untuk kebutuhan tuh bisa. Oke, itu ya caranya. Kalau misalkan kalian udah Kak, aku udah ngontrol duit aku, gimana caranya biar pas tapi nggak pas-pas, berarti nambah income gitu kan. Suka koleksi barang atau media berbagai macam. Hoarding ya. Tapi itu hoarding yang bagus atau yang baik? Yang bagus atau yang tidak? Soalnya kan ada hoarding disorder, itu suka menumpuk barang yang tidak penting ya. Nah, kalau kamu ini di bagian apanya nih, Bang, hoardingnya? Lalu freedom. Nah, sebelum ke freedom, kita harus awareness dulu. Kalian udah aware nih, kalian udah aware, kalian udah control juga, kalian udah naik level, udah 2 level. Nah, kalian tinggal bagian ke grow, nambah income. Lalu kalau kalian udah di bagian grow, kalian akan masuk ke freedom.
punya tabungan dan income-nya stabil tiap bulan, nggak stres lagi soal uang, bisa ambil keputusan hidup dengan tenang gitu kan. Aku sendiri alhamdulillah udah di bagian grow ya teman-teman, pengen juga dong ke freedom, freedom jadi gak mikirin duit lagi gitu kan ya. Pengen banget dan sedang berusaha. Yuk kita bisa teman-teman pas sampai ke sana. Oke, kenapa banyak orang atau banyak Gen Z itu yang tetap bokeh? Tadi jawabannya, karena mereka hanya mengandalkan satu sumber income. Kalau dari orang tua, udah we dari orang tua. Kalau misalkan dari gaji A, udah we dari gaji A. Padahal kalau misalkan kalian pengen terus stabil keuangannya, tambah income kalian. Kalau kalian udah gak bisa meminimalisir pengeluaran kalian, berarti tambah income kalian. Itu solusi dari aku. Kita next. Nah, ini teman-teman saran yang aku pengen kasih ke kalian. Oke, ini Grey John Kak buat mental health biasanya baik. Oke, itu harus dipelajari dulu, dibaca dulu ya teman-teman. Kalau misal harus dibaca dulu Iqbal itu hoardingnya hoarding yang seperti apa? Suka koleksi barang atau media berbagai macam. Kalau media-media dan barangnya yang bagus itu bagus. Berarti kamu punya creative thinking dan juga punya kayak kamu tuh orangnya yang apik gitu kan. Tapi kalau misalkan hoarding disordernya dalam dalam hal-hal yang memupuk barang yang tidak penting tapi dipupuk, nah itu berarti harus dibicarakan gitu kan. Karena aku sendiri pernah lihat temen yang hoarding disorder gitu. Jadi itu mereka memupuk barang di kosan gitu kan. Seperti itu. Monetary value biasanya kau. Berarti itu bagus berarti ya. Nah ini cara nambah income ala Gen Z teman-teman. Tadi kan sudah dikasih tahu. Kak kalau kita udah ngontrol tapi pengeluaran masih segitu-gitu aja gimana caranya? Nambah income. Income apa aja Kak untuk Gen Z yang bisa kita pakai in this era gitu kan. Coba teman-teman drop di bawah. Teman-teman udah pernah nyobain apa aja dari 10 income ini? Ada kerja tetap bisa di kantor atau WFH. Kalau aku kebanyakan kerja tuh WFH ya teman-teman, jadi enak work from home gitu kan. Aku bisa sambil kerjanya bisa 2 3 karena work from home gitu. Terus freelance juga. Nah, freelance itu bisa desainer, bisa nulis barang, admin, wirausaha. Wow, Iqbal keren banget ya wirausaha di usia muda gitu kan. Jualan online. Nah, jualan online itu bisa reseller, dropshipper. Kalau reseller berarti kalian harus punya barangnya, tapi kalau dropshipper tuh kalian nggak usah punya barangnya gitu. Nah, ini jualan online berarti kamu Iqbal masuknya ke nomor 3 udah jualan-jualan online, jualan madu. Keren ya, udah madu probiotik. Oh, keren berarti Iqbal udah mulai punya income tambahan teman-teman dari jualan online madu probiotik. Nah, teman-teman bisa nyoba kalau misalkan nggak mau nyiapin barang-barangnya, nggak punya barangnya, dropship aja. Dropship itu kalian kalian hanya jadi orang di tengah. Jadi kalian bantuin dari si perusahaan yang jual hijab, misalkan dijual ke orang, sama kalian di markup harganya. Nanti mereka tinggal langsung jual ke si pembelinya aja. Tapi kalian sebagai orang tengah gitu dropship itu. Bisa jadi content creator juga. Nah, kamu Iqbal bisa konten ini, kamu jualan madu gitu-gitu kan. Bisa nanti di TikTok Go, di IG, di YouTube, dan ini bisa monetize juga kan monetize teman-teman. Ini cara nambah income kita ada affiliate juga, affiliate marketing ya, ada jasa. Nah, kayak yang aku bilang tadi ada MC, tutor, kayak aku sering tutorin anak-anak buat jadi lomba, tutor gimana public speaking dan lain sebagainya, editor. Nah, jadi asisten dosen juga. Nah, teman-teman yang lagi pada kuliah, jadi asisten dosen juga dapat uang loh. Makanya jangan main-main, cobain deh gitu kan. Terus juga produk digital. Nah, produk digital boleh ada yang jualan e-book, ada biasanya yang jualan juga apalagi soal produk digital teman-teman ada yang jualan e-book, ada yang jualan tracker, ada yang jualan banyak lah ya teman-teman sekarang produk digital. Terus ikut lomba. Nah, ikut lomba juga menurut aku ini cara nambah income buat Gen Z. Kenapa? Karena kalau menang itu lombanya bisa dibayar 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Makanya aku selalu wajib ikut lomba sampai ke teman-teman aku yang mereka itu para pengusaha di atas 28 tahun, mereka masih pada ikut lomba. Buat apa? Buat uang jajan tambahan gitu. Jadi kan kalau kalian ikut lomba umum, saingannya tuh dari berbagai generasi gitu guys. Jadi coba dari sekarang biar keasah. Terus juga ikut giveaway. Aku sering banget ikut giveaway buat nambah-nambah income juga. Nah, teman-teman ini bisa cara-cara 10 cara nambah income buat anak-anak Gen Z. Tadi juga kayak Iqbal kan udah nyoba banyak ya, dia. Terus juga ada dari tadi Sri ya. Nah, ini ada quotes nih teman-teman bisa di capture apa enggak. Bukan tentang berapa banyak uang yang kamu punya hari ini, tapi tentang seberapa siap kamu mengelolanya untuk masa depan.
Itu aja dari aku nih teman-teman. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sesi materi kita sudah selesai ya. Terima kasih banyak yang udah aktif dari tadi ya, Sri Mulyani sama Iqbal. Nanti aku serahkan lagi kepada kakak moderator untuk open Q&A. Boleh kakak moderator. Jadi materi ini yang disebutkan tadi sangat menarik dan cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Saya yakin dengan teman-teman yang mungkin selama ini merasa bingung, ternyata baru menyadari bahwa perasaan tersebut juga dialami oleh orang. Boleh selalu di kolom chat, siapa nih yang telah menggunakan materi itu merasa, oh ternyata saya nggak sendirian nih. Kalau ada boleh klik link. Jadi teman-teman, Betul Kak, suaranya tadi tidak jelas. boleh kita jelaskan. Masih kecil ya suaranya. Jadi kalian gimana nih? Hai, Suaranya ini kecil sekali Kak. materi yang disampaikan. Besar atau belum? Soal mengapa? Masih sama Kak, masih kecil banget suaranya. Oke, mungkin teman-teman sambil moderatornya ada kendala dulu. Boleh ada yang mau tanya? Boleh di kolom chat ya. Kalau mau yang nanya di kolom chat atau mau raise hand juga boleh, langsung raise hand aja. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh di kolom chat, boleh langsung raise hand juga. Oke, ini dari Walikin ya. Aku jawab, aku baca dulu. Izin bertanya Kak, bagaimana efektivitas rasio alokasi pendapatan tradisional seperti 50, 30, 20 ketika dihadapkan pada polaritas inflasi 2026 betul? Adakah indikator dinamis yang lebih saintifik untuk menjaga kelancaran arus kas tanpa mengorbankan akumulasi aset? Oke, terima kasih ya Kak Walikin ya. Pertanyaannya bagus banget ya ini, apalagi di inflasi 2026 di mana kan sekarang kebutuhan hidup naik ya, apalagi kayak kemarin ada gonjang-ganjing dari minyak, harga dari plastik juga sekarang kan naik ya. Terus juga BBM naik dan lain sebagainya. Pastinya untuk alokasi 50, 30, 20 itu susah sekali. Nah, efektivitasnya seperti apa? Berarti dikurangi di bagian keinginannya. Yang 30 ini kan untuk keinginan ya. Jadi keinginannya dikurangin. Bisa disamain dengan budget, bisa disamain jadi 50. Atau aku biasanya kalau misalkan lagi inflasi Kak, di bagian kebutuhan hidup 50 ini aku tambahin. Jadi kayak 60 atau 70, terus keinginan aku dikurangin sama aku diteken gitu kan. Dan untuk nabung tetap ditambah. Karena karena nabung tetap yang jadi prioritas di aku gitu kan. Terus kalau misalkan Kak gimana tetap nggak bisa menjawab inflasi gitu loh Kak. Inflasi kan kenaikan ya, kenaikan dan juga nanti harga mata uang tuh turun, tidak bisa menjawab inflasi. Aku mencari solusinya ini dari based on pengalaman adalah dengan tadi yang aku bilang nambah income, nambah income entah dari nanti yang digital atau non digital itu bisa dipakai juga. Tapi gimana kalau misalkan waktu saya tuh terbatas gitu kan, tidak bisa Kak untuk menambah income karena waktu saya terbatas, nambah skill.
Nah, kalau saya biasanya nambah skill dulu sampai saya mahir, setelah itu saya jual skill saya. Nah, kayak gitu, Kak. Jadi in this economy, Maya, semua bisa diuangin asal kita pinter cara pakainya. Kakaknya misalkan Kak Walikin sendiri misalkan ternyata bisa bikin, Kak Walikin ini sendiri di mahasiswa atau sekarang sudah bekerja nih, Kak? Boleh dijawab di kolom chat ya, Kak ya. Kakaknya mahasiswa atau sudah bekerja, Kak, di bidang apa nih kira-kira? Biar kita tahu bisa nge-solve bareng-bareng nih, nyari solusi gitu kan, dan saran gitu. Bekerja, Kak. Oke, bekerja di bidangnya. Pasti kalau bekerja offline itu waktunya terbatas ya, Kak ya, betul. Apalagi ini nanti 50, 20, 30 tuh sulit diterapin gitu untuk teman-teman yang kerjanya offline harus pakai fisik karena capek kan. Pastinya butuh uang untuk makan tuh tambah gitu kan. Uang ini itu. Nah, itu seperti apa solve-nya? Cara nge-solve-nya itu adalah biasanya kalau dari teman-teman yang aku kenal itu nambah skill, Kak. Dia jadi nambah skill dulu biar nanti habis dia nambah skill itu bisa improve kerjanya. Jadi kerja yang awal itu bisa ditambah dengan kerjaan lain gitu. Misalkan kalau misalnya Kak Walikin yang ternyata bisa nambah dengan upgrade skillnya adalah di bidang marketing. Nah, kakak jadi sales, tapi jadi salesnya online gitu. Jadi ngebantu-bantuin buat jadi sales aja. Jadi nanti setiap kejual, kakak dapat pemasukan. Nah, kayak gitu-gitu, Kak. Jadi ditambah income seperti itu. Gimana, Kak? Apa menjawab atau masih kurang menjawab nih, Kak? Gitu. Boleh disampaikan. Bagaimana, Kak Walikin? Atau sudah? Jujur, saya lagi belajar kripto dan saham syariah. Bagaimana menurut pendapat kakak? Oke, ini kripto dan saham ya. Kalau misalkan saya mau ngasih dua gambaran nih buat Kak Walikin ya. Kalau misalkan kakak pengen yang cepet naiknya, cepet banget naiknya, itu kripto. Tapi kakak harus punya uang nganggur kalau kripto. Kenapa? Karena risikonya juga gede, kakak. Jadi kalau Kak Walikin pengen cepat naik, itu di kripto. Tapi cepat juga kita manajemen risikonya. Bisa juga dalam 10 juta, bisa langsung jadi 70 juta, tapi bisa juga jadi nol rupiah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kripto harus punya uang nganggur gitu, karena harus punya ilmunya dulu. Kalau pengen cepat, ngejarnya mana dulu? Kalau pengen stabil dan melawan inflasi, itu saham. Tapi kalau pengen uang cepat dan cepat kaya itu kripto, tapi dengan uang nganggur. Kalau saham itu aman, stagnan, aman banget. Tapi ya lama gitu ya, kayak kalau saham gitu. Jadi kakak harus tahu dulu kakak yang mau yang mana, mau yang aman tapi lama, mau yang cepat tapi risikonya gede. Jadi harus belajar ilmu di sini. Berarti tambah skill yang tadi ya, kayak itu dua-duanya bagus. Tinggal di mana kakak pilihnya, apa kripto apa saham gitu. Tapi yang risikonya paling gede itu kripto. Aku selalu menyarankan sih saham dulu ya, Kak. Cuma lama kalau saham. Dan saham juga harus melek terhadap faktor-faktor sekarang. Misalkan sahamnya ini turun naik apa gimana. Nah, gitu kan. Dividen berarti ya nanti. Jadi kayak harus belajar juga sama. Saham dan kripto sama juga harus belajar. Kayak gitu. Saya lagi nambah skill di keduanya, Kak. Wah, ini keren berarti Kak Walikin. Berarti nanti nambah skillnya di kripto dan saham. Nanti bisa dapat ilmu yang lebih banyak, lebih banyak. Nanti bisa dua-duanya kalau punya uang nganggur ya. Satu untuk saham, satu untuk kripto. Dicoba semuanya bisa banget kayak gitu. Itu sih Kak Walikin. Ada lagi, Kak? Boleh di-share gitu. Jadi itu bisa jadi alternatif juga. Cukup, terima kasih. Terima kasih juga Kak Walikin sudah nge-share ya infonya nih. Teman-teman, ada juga nih dari Kak Walikin. Untuk belajar di zaman sekarang itu untuk belajar saham itu betul sekali. Nambah skillnya di bagian saham ya, belajar juga tentang kripto dan lain sebagainya. Dianalisis. Nah, ada lagi yang mau bertanya, boleh? Oke, dari Iqbal ya, dari tadi yang sudah aktif. Izin bertanya Kak, apakah hobi seharian, contohnya gaming atau desain bisa dijadikan additional income yang variable? Bisa banget jawabannya. Aku izin jawab ya, bisa banget dong. Dari game itu kamu bisa ngasilin duit. Contohnya aku, Mobile Legend. Dulu aku tuh sebenarnya iseng aja Mobile Legend Land. Ternyata Mobile Legend itu tidak bisa hanya sekali main, guys. Ternyata kita bisa sampai
jam 1, jam 2 ya kan. Akhirnya aku tekunin tuh Mobile Legends. Setiap punya waktu aku tekunin Mobile Legends. Terus gimana Kak cara dapat uangnya dari Mobile Legends? Kamu bisa bikin konten di TikTok atau lain sebagainya. Kalau aku sendiri ikut lomba. Aku ikut lomba dengan teman-teman aku, terus menang lomba. Nah, itulah di sana gaming bisa dapat duitnya. Dan kalian ikut turnamen atau lomba kalau gaming. Terus kalau misalkan desain itu dibutuhin banget untuk freelance. Freelance desain tuh dibutuhin banget. Jadi kamu bisa jual jasa kamu. Nanti kalau misalkan kamu udah bikin desain nih ya, Iqbal ya, udah bikin desain, udah bikin semuanya, disatuin di satu Google Drive. Kamu tulis semua desain-desain yang sudah kamu bikin, terus kamu bikin portofolio. Habis itu kamu upload portofolio itu di IG kamu, media sosial kamu atau LinkedIn kamu, dan kamu chat brand-brand terkenal. Gak apa-apa banyak penolakan. Per hari chat 2 brand. Gini, halo Kak, saya freelance dari konten desain dengan budget sekian. Apakah Kakak membutuhkan konten desain Kakak dibantu oleh saya, bla bla bla. Nanti akan ada satu dua yang menjawab kamu gitu. Kalau aku biasanya dulu kayak gitu, teman-teman. Aku kan MC, aku moderator. Dulu aku juga tidak punya gitu yang memfasilitasi seperti ETC ini. Jadi aku chat satu-satu. Halo Kak, saya MC atau halo Kak, saya ini, budget saya sekian, Kakak mau berkolaborasi dengan saya tidak gitu. Nah, seperti itu boleh dicoba Iqbal dan bangun personal branding dari sekarang. Kalau kamu ngedit itu upload gak ada yang like, gak ada yang apa-apa, gak apa-apa, upload aja. Tutorial bikin desain, upload di TikTok bisa sampai bikin kamu jadi apa namanya TikTokers juga. Nah, kayak gitu. Jadi bisa dicoba ya, dikumpulin semua desain-desain kamu, dibikin portofolio, nanti dicetin brand-brand kayak misalkan brand kapal api atau misalkan brand-brand kecil aja dulu deh yang dia jualan hijab atau kayak, halo Kak, aku bisa edit ini portofolio saya dengan budget 50 sampai 100 ribu misalkan per satu kali bikin desain, apakah Kakak mau berkolaborasi dengan saya? Keuntungannya ini. Nanti memang bakal banyak penolakan, tapi akan ada satu dan dua yang nyantol ke kamu gitu. Per hari chat aja satu orang atau dua orang gitu. Apalagi konten creator tuh contohnya butuh banget tahu untuk ngedesain. Jadi sok dicoba aja itu sih. Apa menjawab Iqbal? Oke, itu aja. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Apa ada lagi? Halo, Kakak moderator. Apa sudah bisa terdengar suara saya, Kak? Sudah terdengar, Kakak. Mungkin Kakak bisa mendengar suara saya? Oke, sudah jelas. Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan lagi? Bisa tulis di Masih putus-putus ya, Kak Epa? masih putus, Kak? Nah, itu udah oke Atau aja. sudah terdengar? Oke, tapi kadang putus-putus, kadang oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi untuk Kak Ai? Mungkin kalau tidak ada, saya mau bertanya, Kak. Boleh. Kan banyak Gen Z yang merasa tertinggal ketika melihat pencapaian teman-temannya. Bagaimana cara agar kita tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, Kak? Oke, Kak, mungkin bisa dijawab. Oke, jawabannya simpel sih. Berarti fokus ke diri sendiri. Jawabannya adalah fokus ke diri sendiri. Tadi kan ada financial awareness atau kesadaran dalam finansial. Nah, kita juga setiap orang tuh harus punya self awareness, kesadaran terhadap diri sendiri. Jadi gimana caranya biar gak ngebanding-bandingin, wait, aku putus-putus nih. Sinyal aku agak lost, teman-teman. Oke. Gimana caranya Kak agar kita tuh ngerasa nggak tertinggal dan nggak membanding-bandingkan sama orang? Itu adalah menerima ya mau bagaimana lagi gitu diterima. Jadi harus punya self awareness yang tinggi. Kita harus bisa mencintai diri sendiri, harus bisa meromantisasi kehidupan kita. Kita cuma bisa menghasilin ini, kita nggak bisa bergerak cepat seperti si A, si B, si C. Nggak apa-apa, kamu fokus aja di hari ini dan besok gimana caranya, dan nggak terlalu peduli itu, dan fokus di hidupmu
kamu nggak akan pernah mikirin hidup orang lain gitu, karena kamu udah pusing sama kehidupan kamu sendiri gitu. Tipsnya dari aku juga bisa dengan coba kalian batasi sesuatu yang bikin kalian overthinking. Contohnya yang bikin kamu ngebanding-bandingin sama teman kamu itu apa? Apakah di media sosial, LinkedIn? Biasanya LinkedIn kan upload-upload pencapaian ya teman-teman, bisa bikin kita insecure, ngerasa kok orang udah jauh, kita masih di sini-sini aja. Ya udah, nanti kamu coba untuk buka LinkedIn hanya untuk dibutuhkan saja. Sisanya notifikasi LinkedIn dan lain-lain ditutup. Terus misalkan Kak, aku di Instagram tinggi rasanya, ya udah jangan terlalu banyak main Instagram. Waktunya dipakai untuk dirimu sendiri, hidupmu sendiri gitu. Kalau kamu udah fokus sama hidup kamu, percaya deh, waktu untuk ngebandingin diri itu nggak ada. Karena kamu juga bingung dengan hidup kamu juga banyak kerjaan yang harus dituju buat diri kamu gitu. Kalau kamu udah fokus sama hidup kamu, udah aware terhadap hidup kamu nggak ada waktu untuk ngebandingin dengan orang yang lain. Karena aku pernah dengar dan baca dalam gitu. Hidup ini tuh bukan sebuah perlombaan. Kita tidak lagi berlomba dengan siapa-siapa karena bagaimana mau berlomba, sedangkan setiap orang saja garis startnya beda. Eva misalkan dengan aku beda garis startnya, betul. Kita nggak bisa lomba gitu. Jadi buat apa Eva bandingin dengan aku? Karena beda garis startnya gitu. Aku start misalkan dari usia 16 tahun. Kayak tadi Iqbal dari SMP startnya. Aku start dari kuliah. Kamu Eva startnya dari kapan? Nah itu nggak bisa dibandingkan. Jadi kamu itu nggak usah berlomba dengan teman-teman kamu. Tapi yang perlu kamu bandingkan setiap harinya itu adalah diri Eva dengan diri kamu di sebelumnya. Di hari kemarin. Yang perlu menjadi perbandingan itu adalah diri kita di hari kemarin gitu. Seperti itu sih jawabannya. Apa menjawab? Terima kasih Kak sudah menjawab sekali. Sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan untuk Kak Ai? Apakah suara saya terdengar Kak? Terdengar, Kak. Dan Apakah masih ada pertanyaan? Boleh chat di kolom komentar. sepertinya udah cukup ya, Kak. Tidak ada yang bertanya lagi. Baik, Kak. Oke, mungkin baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi. Sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi bersama Kak Ai, saya ingin mengakhir, mungkin ada teman-teman yang malam ini sedang merasa bingung dengan masa depan, sedang berada dalam fase quarter life crisis, atau masih mencari arah dalam hidup. Kira-kira apa pesan yang ingin Kak Ai sampaikan kepada teman-teman yang sedang menjadi fase tersebut? Kak Ai, kami persilakan untuk memberi closing statement. Oke, untuk teman-teman yang merasa bingung ya, masih bingung terus masih aku nggak tahu nih harus kemana atau kayak bingung keuangan kayak gimana, belum bisa nabung dan lain sebagainya, it's okay. Dan kalian nggak usah membandingin hidup kalian dengan orang lain yang di umur sama kayak kalian, tapi dia tuh udah banyak pencapaian gitu, nggak apa-apa karena kadang karena mereka kadang dibantu orang tua atau mereka punya relasi dari orang tuanya dan lain sebagainya, atau mungkin mereka sebenarnya memang punya teman di bidang itu. Nah kalian tuh gak usah membanding-bandingkan diri kalian dengan mereka. Dan juga untuk keuangan sendiri ya, untuk kalian yang merasa masih bingung, Kak aku struggle sama keuangan, aku udah kerja tapi masih gini-gini aja, aku ngerasa krisis keuangan, itu gimana solusinya? It's okay, kalian coba dari sekarang investasi di waktu, investasi di ilmu. Kalau misalkan kalian ngerasa udah kerja banting tulang, udah mencoba nabung ABCD tapi nggak maju-maju, berarti yang harus diimprove adalah bukan keuangan kalian, tapi ilmu yang kalian punya. Karena setelah kalian punya ilmu, kalian nambah income dari ilmu tersebut, seperti tadi ya teman kita ada Kak Walikin, nambah dari ilmu dari saham, kripto, terus juga dari Iqbal sendiri, bisa desain grafis dan lain sebagainya, itu bisa nambah income. Jadi untuk teman-teman yang life-nya krisis, ngerasa krisis banget, coba sekarang kalau punya uang itu gak apa-apa. Keluar banyak uang untuk kalian punya ilmu dulu. Setelah itu kalian share pengalaman-pengalaman itu. Jadi keluar gede untuk sesuatu yang lebih gede gitu. Nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman sekarang yang Gen Z atau non Gen Z yang lagi dihadapi krisis ekonomi,
semangat dan jangan pernah merasa cukup dengan pekerjaan yang kalian punya saat ini, jangan pernah ngerasa cukup dengan ilmu yang kalian punya saat ini, jangan pernah ngerasa puas dengan sesuatu yang kalian punya saat ini. Coba terus ulik kemampuan yang kalian punya, terus naikin ke finansial kalian sampai akhirnya kalian ngerasa freedom. Freedom itu ketika kalian udah gak mikirin lagi hari esok harus makan apa. Freedom itu udah ketika kalian udah gak mikirin lagi besok aku harus seperti apa. Jadi freedom di situ adalah ketika kalian udah ngerasa damai atas semuanya gitu. Nah, makanya dari sekarang biar lebih cepet nemu freedomnya, dikejar lewat ilmu, finansial, dan semuanya. Kayak gitu sih. Saran dari aku. Semangat terus dan jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih banyak. Pesannya sangat berarti dan tentunya bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Teman-teman, mungkin malam ini belum mendapatkan semua jawaban tentang masa depan, tapi setidaknya kita belajar bahwa kita harus memiliki semuanya sekarang, tidak harus langsung tahu semuanya. Yang penting, tetap belajar, tetap berusaha, dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktu masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Kepada Ketua Panitia dan KAI, kami persilakan untuk bersiap mengikuti sesi penyerahan sertifikat. Iya, baik. Terima kasih untuk Kak Eva. Dan ini Kak Ai dari kami, Panitia Penyelenggara dan ETC tentunya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga sertifikat ini menjadi bukti bahwasannya Kak Ai sudah berani untuk berbagi dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya pada malam hari ini. Dan tadi saya rasa juga seperti kelas akuntansi ya, diberikan banyak sekali tips untuk teman-teman semuanya. Dan semoga tips yang diberikan Kak Ai tadi berguna untuk kita semuanya. Saya izin screen sebentar ya, Kak Ai bisa senyum 1, 2. Baik, sudah. Terima kasih, Kak Ai. Alhamdulillah, tidak terasa sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Ai Puspita Sari atas ilmunya, pengalaman, dan cerita yang sudah dibagikan kepada kita semua malam ini. Terima kasih juga kepada Kak Irma selaku MC, Ketua Panitia, beserta seluruh Panitia Entrepreneur Center, dan tentunya teman-teman semua yang sudah hadir dan mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Teman-teman, semoga setelah webinar malam ini, kita terus tidak hanya pulang membawa sertifikat, tapi juga membawa ilmu, semangat, dan sedikit rasa tenang dalam menghadapi masa depan. Karena mungkin kita belum tahu persis apa yang akan terjadi besok, tapi kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan dalam semangat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita menjadi generasi muda yang bukan hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan belajar, berkarya, berani mencoba, dan terus berkembang. Saya, Eva Febrianti, selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara malam ini terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya saya kembalikan jalannya acara kepada Kak Irma selaku MC. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya Eva Febrianti, mohon pamit mundur diri. Kak Irma, kami persilakan untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Wah, nggak terasa banget ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi webinar kali ini. Banyak banget nih yang insight yang kita dapatkan hari ini, terutama tentang bagaimana caranya mengelola keuangan supaya kita nggak cuma tahu cara mendapatkan uang, tapi juga tahu cara mempertahankannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KAI sebagai narasumber yang meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Kak Evi yang sudah membantu jalannya sesi webinar dengan sangat baik. Dan tentunya terima kasih juga banyak-banyaknya kepada teman-teman
peserta yang telah meluangkan waktunya, walaupun malam ini adalah malam minggu yang seharusnya buat jalan-jalan, tapi kalian semua lebih memilih untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih kepada sponsor kami, Duta Media Digital Sablon, Duta Website Indonesia, Millennial Preneur ID, Simpul Sedekah, Service Laptop Jogja, PT Ocha Indonesia, Heriana Business Group, Duta Properti Nusantara, Kipoko, Agriraya, Isoto Tour and Travel, Rumah Kreatif, Selaras DC, Yesu Community, Setara Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada media partner, Rumah Peluang, Webinar Gratis, Seminar Gratis, yang senantiasa selalu support kami dalam mencari ilmu. Oke teman-teman, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pada malam hari ini, tentunya kita punya satu agenda yang nggak boleh ketinggalan. Apa itu? Yaitu dokumentasi. Nah, buat teman-teman yang kameranya masih mati, silakan dinyalakan yuk. Nah, kecuali saya ya, soalnya mohon maaf banget nih teman-teman, dari awal sampai selesainya webinar ini saya belum bisa on cam. Saya udah usaha dari tadi menggunakan laptop dan HP tapi belum bisa on cam, udah akses kameranya tapi belum bisa. Mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, silakan di on cam teman-teman. Oke, Kak Evi, siap Kak Evi? Kita foto sama-sama ya teman-teman. Oke, senyum. 3, 2, 1. Lanjut. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, udah Kak Evi? Sudah, Kak. Oke, thank you everyone. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara webinar Manajemen Keuangan Anti Bokeh for Gen Z. Semoga setelah mengikuti webinar hari ini, kita semua lebih bijak dalam mengatur keuangan. Karena ingat, bukan soal seberapa besar uang yang kita punya, tapi seberapa pintar kita mengelolanya. Saya, Yosefina Irmariani, pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan kata maupun penyampaian. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah stay sampai akhir, dan semoga setelah hari ini saldo kita tetap aman, dompet tetap nyaman, dan hidup jauh dari kata bokeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan edisi berikutnya.